kita harus hadir di situ, dan saya yakin kita akan sukses di sektor pertanian. Pertanian maju, mandiri, modern. Saya selalu mendorong daripada kita mengutuk suatu kegelapan, lebih baik menyalakan sececah api lilin untuk menerangi sekitar. Nah, inilah yang saya ingin bangun melalui slogan petani itu keren, dan saya sudah merasakan betul bahwa menjadi petani itu memang keren, dan sesuai dengan pembina kita bahwa bertani itu hebat. Sandi Oktasusila, Duta Petani Milenial dari Cianjur, Jawa Barat, saat ini sebagai Komandan Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan Nasional. Kang Sandi bergerak di subsektor hortikultura, sayur-sayuran dan buah-buahan di suatu tempat di Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Kang Sandi bekerja sama dengan para duta petani milenial di sekitarnya. Saudara-saudaraku, Kang Sandi ternyata sudah memanfaatkan Internet of Things, digitalisasi pertanian. Mulai di on-farm-nya, dia menggunakan aplikasi Agri. Ternyata Kang Sandi juga memanfaatkan Internet of Things di saat dia memasarkan produk-produk pertaniannya. Ada aplikasi kedai sayur yang bisa diakses setiap saat melalui internet. Demikian saudara-saudaraku, Kang Sandi sudah menerapkan Internet of Things, sudah menerapkan smart farming untuk agribisnisnya. Keren Kang Sandi. Usaha yang saya bangun itu alhamdulillah dimulai dari dunia kuliah ya. Sebetulnya saya mulai dari semester 5 2015 lah ya. Pada saat itu saya memulai untuk usaha, dan pertama yang saya rilis pada saat itu saya coba menggunakan media darling gitu ya. Nah, saya masukkan, saya bukan ini ya, tapi masukkan ke dalam indotrading.com, lalu saya coba post produk-produk yang saya, alhamdulillah, kalau dulu mungkin saya namanya kuliah ya, pulang liburan ke kebun seperti ini. Ternyata banyak petani-petani itu yang simpan di jalan. Nah, jadi produk-produk itulah yang saya capture, saya tag shoot gitu ya, ambil fotonya, lalu saya berikan knowledge produk di dalam media darling tersebut. Lalu saya kasih keterangan selengkap mungkin di sana, dan qadarullah alhamdulillah ada tuh beberapa market yang mulai menghubungi. Banyak fast food menanyakan itu gitu ya, dan saya coba untuk dari mana? Oh iya Pak, saya taunya dari media darling yang Bapak post, berarti memang itu bermanfaat gitu ya. Nah, saya mulai jalani itu gitu ya, yang alhamdulillah dari sanalah terus berjalan hingga melahirkan entitas-entitas baru. Entitas itu kita ada sekitar 8 ya, alhamdulillah. Jadi mulai dari kelompok tani, ada P4S-nya, lalu juga selain dari P4S ada juga perusahaannya Mitra Tani Parahyangan, lalu lahir lagi PT Sinergi Tani Indonesia, lahir lagi ada Tani Milenial Depok dan Tani Milenial Bogor, lahir lagi ketika ada waste di sana kita olahan saat ini aneka sambal dari produk-produk yang dari sini nih, kebun ini teman-teman semua dipanen kan, ketika kita kirim ke pasar tidak semuanya terserap gitu ya. Kalau misalnya kita hanya di kebun saja ngolahnya, tidak sampai ke dunia hilirnya gitu ya, maka keuntungannya akan tipis sekali. Meningkatnya omset tentu kan akan beriringnya dengan COGS yang meningkat juga, karena ada banyak entitas. Nah, tetapi kalau ditanya omset ya, kalau meningkat iya meningkat gitu. Tetapi kan COGS juga itu meningkat juga gitu ya. Legacy sudah ada, pemerintah sudah dukung,
teman-teman sudah tidak ada excuse lagi. Teman-teman sudah tidak punya alasan lagi untuk teman-teman tidak bisa menggarap sektor pertanian. Karena semuanya sudah disediakan. Termasuk program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. YES program digagas oleh Kementerian Pertanian untuk apa? Memberikan trigger kepada anak-anak milenial. Saya bilang, makanya saya bersyukur sekali. Kalau misalnya ini tidak teman-teman syukuri, keliru sekali. Nggak gimana ya, susah dibilangin ya, kaget gitu dengan gaulnya sama, ya kenalnya sama Kang Sandi, ya jadi nggak nyangka gitu kan posisinya. Kamu harus belajar, soalnya kalau saya kan ngomong ke Kang Sandi, AA ya, AA ada masanya di sini, lanjutin aja, buktiin kalau kamu tuh bisa, udah gitu doang. Kang Sandi juga selalu menyampaikan bahwa potensi pertanian tidak akan terhenti, akan maju terus. Sampai kapanpun itu, sampai kita masih hidup sampai saat inilah, artinya gitu. Kang Sandi juga pernah mengajak bahwa di pertanian ini tidak diberlakukan, maksudnya untuk orang yang memang bermalas-malasan. Kamu punya niat untuk bergerak, yuk kita gerak bareng-bareng. Kamu punya niat untuk berkembang, ayo kita berkembang bareng-bareng. Jadi tidak ada yang siapa yang duluan gitu. Jadi semuanya bareng-bareng di sini. Saya mendorong dan saya menaruh harapan besar pada teman-teman semua, dan sekali lagi teknologi digitalisasi harus diterapkan di usaha sektor pertanian teman-teman. Karena apa? Sesuai dengan pembina kita bahwa dunia dalam genggaman teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Chandra Nugroho, pemuda tani asal Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saya lahir, besar dan tumbuh dari keluarga pertanian. Bapak saya adalah seorang petani dan ibu saya juga seorang petani. Dan saya bercita-cita saya adalah generasi penerus pertanian ke depan. Saya mengawali usaha di bidang peternakan pada akhir 2019, di mana setelah saya menyelesaikan pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Saya berpikir bahwasannya ketika saya memulai usaha, pasti saya akan menemukan puncak kejayaan dari usaha yang saya lakukan. Prinsip dasar yang saya pegang di dalam memulai usaha, selagi kita mau berusaha, selagi kita mau melangkah, insya Allah kesempatan untuk sukses, kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk maju pasti ada. Banyak orang berpikir bahwasannya pertanian dan peternakan adalah hal yang sepele. Dan banyak pula orang yang mengatakan, kenapa dunia pertanian, dunia peternakan harus sekolah? Lawang dari dulu pertanian dan peternakan tidak usah disekolahi, kita sudah bisa. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Buat apa kuliah jauh-jauh jika ujung-ujungnya jadi petani? Itu yang membuat salah satu semangat bagi saya untuk mengembangkan dan berkarir dan membuktikan bahwasannya dunia pertanian, dunia yang menjanjikan,
dunia yang penuh dengan kenikmatan dan dunia yang penuh dengan keberkahan. Dengan penuh semangat, kerja keras, ketekunan, ketelitian, dan terus berusaha, insya Allah kita akan mencapai sebuah kesuksesan dan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Selain melakukan kegiatan usaha, saya juga melakukan kegiatan penyuluhan, pendampingan, pemberdayaan masyarakat dan peternak sekitar. Mari tumbuh bersama, mari maju bersama, mari membangun dunia pertanian dan peternakan lebih baik. Ketika petani bisa tersenyum, maka itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita bersama. Jangan ragu jadi petani, jangan takut jadi petani wani. Halo Mas Friend, berikut adalah tutorial cara register atau login di website mastor.co.id. Ketik www.mastor.co.id. Yang kedua, kamu klik register. Yang ketiga, isi data diri lalu klik daftar. Keempat, lengkapi profilmu, pastikan semuanya terisi dengan benar. Setelah itu, kamu bisa klik simpan. Mudah bukan? Sekian tutorial dari kami. See you next time, Mas Friend. Baiklah, selamat siang pada Bapak, Ibu, Saudara, serta teman-teman sekalian. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan bagi para hadirin sekalian di webinar yang diadakan oleh mastor.co.id kali ini. Bagi Bapak, Ibu sekalian telah hadir pada Zoom meeting kali ini, dimohon untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung jika tidak memiliki halangan internet. Dimohon pula juga untuk tetap off mic, atau jika ingin mengajukan pertanyaan atau berpendapat, dapat mengetikkan di kolom chat atau menyalakan fitur raise hand. Pertanyaan juga dapat diajukan pada sesi Q&A yang akan diadakan setelah pemaparan materi selesai. Nah, pada webinar kali ini, Masar akan bawakan tema yang tentunya sangat menarik, yaitu judulnya adalah Jago Konten ala Petani Milenial. Kira-kira apa sih yang dimaksud di sini? Lalu seperti konten-konten seperti apa yang sesuai atau yang cocok nih untuk para petani-petani milenial? Nah, bagi para hadirin sekalian yang penasaran, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas tuntas oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Mas Ivan Anwar. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, terlebih dahulu kami panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas waktu dan kesempatannya, sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, berikut juga telah hadir bersama kita yaitu Ibu Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, yaitu Dr. Ida Widiarsanti, sebagai opening speech pada webinar kita kali ini. Bagi Ibu Dr. Ida Widiarsanti, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Suara saya bisa didengar? Terdengar jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan semuanya yang hadir pada kesempatan Minggu siang hari ini, di mana kita bisa bertemu dalam acara webinar Mastor. Tentu saja ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa ya. Kita bisa mengimplementasikan digitalisasi di dalam kegiatan kewirausahaan kita. Terima kasih kepada tim Mastor yang telah mengarrange kegiatan webinar pada siang hari ini, dan harapannya tentu saja topik menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak Marta sebagai moderator itu bisa
memberikan ya pencerahan kepada rekan-rekan semuanya untuk kemudian bisa membuat suatu konten yang menarik ya. Jadi menjadi konten kreator bagi bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk pertanian yang kita hasilkan. Nah, pertama kali saya ingin menyampaikan arahan dari Bapak Menteri kita ya, Profesor Syahrul Yassin Limpo, di mana petani milenial di era teknologi ini harus eksis ya, di mana petani muda ini harus engage atau harus adaptif terhadap teknologi yang ada ya, dan memang karakter dari petani milenial baik itu Gen Y maupun Gen Z saat ini ya, itu memang seharusnya adaptif terhadap teknologi, sehingga ketika memang kita mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan kewirausahaan pertanian ya, yang tentu saja menjadi kegiatan kita sehari-hari dan untuk mengembangkan bisnis kita, maka hendaknya kita linkkan dengan digitalisasi, dengan berbagai macam teknologi yang memang sudah tersedia, karena tentu saja teknologi sebagai sarana ini akan bisa melakukan kegiatan kewirausahaan pertanian atau membantu dalam melakukan kegiatan bisnis lebih efektif, efisien, dan kemudian juga profitable. Nah, Pak Menteri juga menyampaikan bahwa anak muda yang mau terjun di bidang pertanian ini bisa punya peluang kehidupan dan ekonomi yang lebih baik ya. Jadi jangan ragu-ragu, karena Pak Menteri sudah banyak melihat, sudah banyak juga berinteraksi dengan para petani milenial kita. Dan tentu saja bertambahnya startup milenial ini merupakan bukti bahwa Kementan serius dalam melakukan percepatan regenerasi petani ya. Nah, kemudian masuk ke dalam topik kita ya, di mana kita akan mendengar dari narasumber yang tentu saja sudah ahli dalam membuat konten marketing. Jadi saat ini memang konten kreator ini banyak diperlukan ya, untuk kemudian bisa menjaring pasar untuk bisa memasarkan produk-produk kita dengan lebih luas lagi dan tentu saja lebih menarik tentunya. Nah, tentu saja ini nanti akan kita hubungkan dengan produk pertanian yang memang kita usahakan, baik itu produk dalam bentuk segar ya, hasil budidaya kita, maupun produk-produk olahan dari UMKM pertanian. Nah, konten marketing sendiri ini merupakan proses membuat dan menyebarkan konten yang relevan ya, tentu saja ini terkait dengan pertanian, bernilai dan konsisten untuk menjangkau target audiens dengan tujuan meningkatkan konversi ya. Dan kemudian juga ini ada beberapa syarat dari konten, yaitu harus relevan, harus bernilai, dan harus konsisten ya. Ini syarat utamanya. Relevan artinya ketika memang kita akan melakukan pemasaran di bidang pertanian harus relate dengan pertanian begitu ya. Kemudian bernilai ini harus mengetahui siapa target audiensnya dan kemudian bisa menarik target audiens tersebut begitu ya. Dan tentu saja kekonsistenan ini yang juga harus penting kita lakukan ya, selalu memproduksi konten secara berkala, rutin, dan bahkan harus frekuen atau sering untuk kemudian bisa menarik para pengunjung. Kemudian juga tentu saja ada proses-proses iteratif ya, di mana menarik para pengunjung dan berbicara dengan konsumen sekaligus mendapatkan umpan balik atau feedback, suatu cara evaluasi ini juga penting untuk dilakukan begitu ya. Nah, kemudian kenapa konten marketing ini sangat penting dalam pemasaran khususnya di bidang pertanian ya. Jadi tidak hanya produk-produk lainnya, tapi kemudian juga di dalam produk segar maupun produk-produk olahan hasil UMKM pertanian ini sangat penting untuk dilakukan atau dibuat konten kreator yang memang bernilai tadi ya. Nah, tujuannya adalah yang pertama mengedukasi target audiens sehingga mereka menjadi tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Kemudian memberitahu audiens bagaimana produk atau jasa dapat menyelesaikan permasalahan mereka ya. Jadi ketika memang kita butuh pangan, maka kemudian bisa memberikan solusi, ada bahan-bahan untuk kemudian bisa kita produksi pangan. Atau kemudian ketika memang kita menginginkan berbagai macam produk dalam bentuk instan ya, misalnya ibu rumah tangga yang tidak punya waktu untuk banyak bekerja di dapur, maka kemudian perlu
minyak bawang misalnya, minyak cabai misalnya, sehingga ketika memang harus memasak bisa memecahkan masalah waktu yang memang terbatas untuk melakukan kegiatan penyiapan makanan di rumah seperti itu. Kemudian juga membangun dan menjaga hubungan antar bisnis dan audiens. Ini juga sangat penting ya. Tadi saya sudah menyampaikan adanya proses iterasi atau iteratif antara produsen dan konsumen, dan ini diawali dengan adanya konten kreator yang memang menarik ya, karena tentu saja awalnya kita harus menarik, atraktif terhadap target audiens kita, dan kemudian agar pembelian ini betul-betul bisa dilakukan, kita harus ada proses iteratif ya, yang kemudian meyakinkan para audiens kita ini untuk kemudian bisa dan mau membeli produk kita, karena mereka tahu bahwa produk yang kita hasilkan itu betul-betul bisa bermanfaat atau kemudian memecahkan permasalahan mereka gitu ya. Nah, selanjutnya ketika memang sudah terjadi pembelian, tentu saja harapannya para konsumen kita ini bisa melakukan pembelian yang berulang ya, tidak menoleh atau mencoba untuk membeli produk lain yang serba begitu ya. Dan tentu saja dalam hal ini kita harus yakin bahwa produk yang kita hasilkan ini punya keunggulan, punya komparasi dibandingkan dengan produk-produk yang lain ya, apapun itu, apakah dari sisi harga ya, kemudian apakah dari sisi manfaatnya, kegunaannya ya, mungkin punya beberapa kegunaan yang lebih, misalnya tadi saya sampaikan ada minyak bawang, kemudian juga minyak cabai ya, di mana tidak harus melakukan proses untuk melakukan pelembutan begitu ya, namun kemudian sudah langsung tuang sehingga bisa memberikan manfaat efisiensi waktu misalnya. Nah, ini yang kemudian harus terus diyakinkan untuk menarik loyalitas dari konsumen untuk bisa melakukan pembelian yang berulang. Kemudian tentu saja meningkatkan konversi dari audiens menjadi uang atau penjualan tadi ya. Jadi ketika memang sudah tertarik, sudah sadar dengan konten kreator yang menarik, kemudian juga sudah tahu bahwa itu bermanfaat dan kemudian juga akan memecahkan permasalahan dari konsumen begitu ya, maka kemudian tentu saja di attract dengan melakukan penjualan ya, dengan proses-proses yang iteratif. Nah, saat ini dari Pusdiktan mendorong rekan-rekan Mastor ya, ini untuk membangun marketplace petani milenial yang sudah running ya sejak tahun lalu tentu saja, dengan atau bisa dilihat di www.mastor.co.id ya. Nah, silahkan bagi rekan-rekan yang ada di sini untuk kemudian bisa bergabung ya, apakah itu sebagai konsumen, apakah sebagai produsen, dan sebagai produsen tentu saja akan mendapatkan manfaat juga begitu ya dengan bergabung di Mastor, karena ini adalah satu marketplace yang memang dikhususkan bagi para petani milenial. Nah, kemudian juga untuk para produsen juga harapannya mendapatkan manfaat dengan memperoleh produk-produk yang memang bernilai ya, produk-produk yang berkarakter unik dan kreatif untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan para konsumen tentunya ya. Jadi jangan lupa untuk kemudian bisa bertransaksi di www.mastor.co.id. Kemudian ini nanti caranya ya, marketplace petani milenial bisa di-download di gadget masing-masing begitu ya, dan kemudian juga bisa di-searching untuk melakukan proses pembelian. Nah, kemudian satu lagi, rekan-rekan petani milenial tentu saja harapannya kita tetap bisa berinteraksi ya, walaupun kita terpisah dalam aspek ruang dan waktu ya, di mana satu ada di Jakarta, satu lagi mungkin ada di New York atau kemudian juga di Balikpapan. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak menghalangi lagi, tidak ada hambatan lagi ketika memang kita menggunakan teknologi untuk tetap bisa berkomunikasi dalam suatu forum outlet MIA, yaitu lapaknya anak muda pertanian ya. Nah, yang Indonesian Farmer Forum ini tentu saja harapannya bisa mewadahi komunikasi yang positif, komunikasi yang saling membangun untuk para petani milenial bisa bersinergi, kemudian juga beriterasi sehingga bisa bertemu dengan stakeholder yang sesuai dan kemudian bisa mengembangkan bisnisnya. Sehingga mari bergabung di yiff.bbpsdmp.pertanian.go.id.
Jadi harapannya ini sudah dapat kita akses bersama. Kemudian juga di Pusdiktan yang saat ini banyak mendorong petani milenial, di mana Pusdiktan juga memiliki sekolah politeknik pembangunan pertanian dan politeknik pertanian, yaitu sekolah vokasi di bidang pertanian. Bisa kita lihat websitenya di www.pusdiktan.info. Sementara kita juga mendorong pengembangan petani milenial, pemberdayaan petani milenial dengan berbagai macam cara, misalnya pelatihan, magang, kemudian juga fasilitasi permodalan yang apabila rekan-rekan tertarik bisa diakses di website program YES, yaitu di yeskementan.org. Ya, saya rasa mungkin itu sebagai pengantar. Tentu saja sudah tidak sabar ya rekan-rekan para petani milenial untuk melihat atau mendengarkan bagaimana kita bisa membuat konten yang cukup menarik ya dari narasumber atau konten kreator kita, dan tentu saja harapannya setelah ini bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan, dan lebih banyak bisa bermanfaat bagi kegiatan bisnisnya. Jangan lupa mengunjungi media sosial kami, baik itu di Pusat Pendidikan Pertanian maupun di YES Program ya. Kita punya YouTube, kemudian Instagram, kemudian juga Facebook, Twitter, dan kemudian juga di beberapa media sosial yang lain. Terima kasih, demikian disampaikan sebagai pembuka. Selamat berwebinar dan semoga bisa mengambil manfaat yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Indonesia, itu Dr. Ida Widiarsanti, untuk kalimat pembukaannya yang saya yakin pasti menginspirasi buat para peserta webinar di sini. Mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Mas Ivan Anwar. Beliau merupakan seorang founder dari Ignite Academy, yaitu program edukasional yang dilaksanakan secara online yang membantu para pesertanya untuk mempelajari Instagram marketing secara mendalam. Beliau juga merupakan co-founder dari NYSN Media dan co-founder dari ICI Digital Property. Nah, seperti apa nih Mas Ivan Anwar, mungkin kita bisa nanti kenalan lebih lanjut ya dengan pengalaman-pengalamannya dalam dunia marketing yang pastinya sudah sangat dalam. Mungkin untuk Mas Ivan Anwar boleh on cam. Ya, Halo baik. Mbak Halo. Marta. Halo Mas, selamat siang. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak? Ya, baik juga. Terima kasih. Semoga juga peserta di sini pada kabarnya baik dan pada sehat-sehat semua ya. Amin. Oke, Mas. Boleh Mas, untuk waktu dan lainnya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Marta. Oke, sebelumnya saya sapa dulu teman-teman semua ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat sejahtera, semoga baik-baik saja, dan sungguh saya mau kasih pujiannya buat teman-teman yang bisa hadir di webinar ini di hari Minggu ya. Hari Minggu ya, betul ya, hari Minggu, saya agak lupa hari. Di hari Minggu saat orang-orang lagi pada istirahat, tapi teman-teman meluangkan waktu untuk belajar bareng. Sini salut buat teman-teman semua. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat ke depannya. Tapi sebenarnya saya tadi ngedengerin sedikit dari Bu Ida, itu luar biasa sih pembahasannya. Kayaknya saya udah nggak perlu bahas, kayaknya udah kebahas. Jadi Aduh, jangan gitu sekarang, dong Mas. Agak, itu udah keren banget. Tapi mudah-mudahan saya bisa membantu sedikit melengkapi dari apa yang Bu Ida sudah sampaikan. Oke, sebelumnya saya share screen saya dulu. Bapak Ibu, saya mungkin akan sering tanya-tanya nanti ya ke Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya mau tanya, share screen saya sudah keluar atau belum, dan audio saya sudah terdengar jelas atau belum? Silakan ketik 1 kalau misalnya lancar, silakan ketik 0 kalau misalnya nggak bisa ngelihat atau mendengar saya. Silakan. Oke, 1 aman. Oke, nggak ada yang 0, alhamdulillah. Oke, sekali lagi teman-teman, mohon kalau misalnya suara saya agak kurang terdengar dengan baik, silakan pakai earphone ya. Jadi mungkin akan lebih besar, lebih bagus lagi kualitasnya. Nah, di sini saya akan ngebahas
atau kita akan ngobrol sedikit tentang cara bikin konten ala milenial agropreneur nih ya. Pertama, sebelumnya kenalan dulu. Sebelumnya tadi udah di-mention sama Mbak Marta, tapi mungkin nggak afdol kalau saya tidak memperkenalkan diri juga. Saya Ivan Anwar. Saya adalah seorang internet marketer. Kurang lebih saya udah berpengalaman selama 14 tahun. Tapi 14 tahun ini sebenarnya adalah pertama kali saya belajar digital marketing. Itu 14 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah banget itu saya dikasih anugerah untuk bisa belajar di saat banyak orang yang belum sadar tentang apa sih itu digital marketing. 14 tahun yang lalu saya memperkenalkan internet marketing atau saya belajar digital marketing, itu dipikirnya saya belajar santet Bapak Ibu. Nggak ada yang paham apa sih itu gitu, jenis makanan baru atau sejenis terumbu karang Mas gitu. Nah itu akhirnya banyak banget yang saya coba masuk ke UMKM untuk memperkenalkan bisa loh memasarkan produknya via internet, via digital. Itu mereka semua bingung, mereka semua nggak mau dan mereka semua nggak tertarik. Nah, padahal waktu awal-awal saya belajar, ini sedikit cerita dikit ya. Waktu awal saya belajar digital marketing itu di tahun 2008, untuk pertama kali mengimplementasikan ilmu saya, itu sebenarnya saya tawarin jasa saya gratis. Betul, beneran saya tawarin jasa saya gratis, saya kontak temen, saya kontak UMKM, saya kontak saudara, mau nggak saya buatin website gratis dan produknya saya pasarin gratis. Hah? Emang bisa? Mereka selalu ngomong kayak gitu. Buat apa Mas website? Emang bisa? Mendingan bikinin saya flyer aja deh gitu. Jadi orientasi mereka selalu masih ke sistem marketing konvensional. Jadi saat saya tawarin website gratis pun mereka pun pada nolak. Itu susah loh. Zaman dulu saya nawarin website gratis saya susah. Tapi sekarang jangan harap bisa saya bikinin secara gratis ya Bapak Ibu. Nah, tapi itu sedikit menggambarkan kalau zaman dulu tuh orang benar-benar gak ada yang paham tentang digital marketing. Sekarang sudah banyak yang tahu apa sih itu digital marketing. Tapi sayangnya masih banyak yang belum paham secara clear bagaimana mengimplementasikannya. Nah, akhirnya dari tahun 2008 itu saya coba kasih gratisan, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ada yang mau, sedikit demi sedikit ada yang pakai jasa saya, sampai akhirnya sekarang saya dipercaya untuk handle project oleh klien, baik dari level korporasi ataupun level UMKM, baik dari dalam hingga luar negeri. Alhamdulillah. Saya juga kebetulan anggota Asosiasi Digital Marketing Indonesia, co-founder NYSN Media, founder Ignite Academy, yaitu digital marketing platform saya, dan saya juga adalah seorang proud content creator. Nah, kenapa saya jadi content creator? Karena sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saya coba untuk menghidupkan mimpi saya. Saya selalu bermimpi untuk bisa jadi seorang guru. Nggak nyambung ya? Jadi seorang guru, tapi nyasarnya ke digital marketing. Tapi entah kenapa, akhirnya sih saya menemukan jalan tengahnya. Dengan saya menjadi content creator, dengan saya berbagi apa yang saya tahu di sosial media, itu akhirnya secara tidak langsung saya menghidupkan mimpi saya untuk menjadi seorang guru melalui content creator ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini banyak banget beberapa orang yang terbantu oleh konten-konten atau materi-materi dari saya. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa. Amin. Oke, setelah webinar ini, kalau misalnya teman-teman ada mau diskusi, mau ngobrol, mau konsultasi, silakan saya open diskusi, silakan masuk ke Instagram saya di @ivananwar.id. Monggo diskusi apapun, asal jangan seputar jodoh. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke dalam inti permasalahan ya. Bukan masalah sih, ke dalam materi. Kenapa? Pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu mikir, saya petani. Kenapa saya harus di media sosial? Sebenarnya ini hal yang saya sayangkan. Alhamdulillah mungkin beberapa bulan yang lalu saya sempat riset mengenai petani karena kebetulan saya juga ditunjuk di program YES ya di Kementan. Jadi waktu itu saya juga riset kenapa sih media sosial? Petani itu kenapa harus aktif di media sosial? Dan saya kaget tapi sekaligus senang dengarnya. Kenapa? Karena kagetnya adalah sedikit banget petani itu yang aktif di media sosial. Persentasenya kecil banget. Beda kalau misalnya saya cari pedagang baju, beda saya cari pedagang otomotif atau orang jualan makanan, itu semua rame banget di media sosial. Tapi kalau misalnya saya cari petani, sedikit banget. Itu sedikit banyak bikin saya prihatin, Bapak Ibu. Dan harusnya petani ini adalah profesi yang harus kita junjung dengan tinggi dan harus bisa mengimplementasikan apa yang dipunyai di media sosial. Tapi sisi positifnya apa?
kesempatan terbuka lebar. Betul nggak? Karena masih sedikit yang bermain di media sosial, kesempatan buat Bapak Ibu terbuka lebar karena persaingan masih sedikit. Karena sekarang sudah waktunya untuk Bapak Ibu aktif di media sosial. Ingat, semakin banyak persaingan, semakin susah untuk kita naik. Tapi karena persaingan sedikit, silakan, ayo habis ini kita gempur langsung ke media sosial. Nah, ini adalah beberapa contoh dari para petani luar biasa yang sudah aktif di media sosial dan mungkin alhamdulillah berhasil sukses di media sosial. Ada Mas AA Gede dari Bali, ada juga yang dari jualan durian hingga Papua nih. Kemudian mungkin sudah sering dengar Mas Sandi Okta ini yang luar biasa, aktif juga di media sosial, dan juga Mas Afif Amrizal Basri. Ini mereka semua benar-benar kalau nggak salah diangkat jadi duta juga ya untuk Kementan. Dan mereka berangkat dari apa? Media sosial. Nah, kalau mereka bisa, mereka sama-sama makan nasi, mereka sama-sama petani. Harusnya teman-teman juga bisa sukses mereka dan bisa sehebat mereka juga. Semuanya dimulai dari satu langkah pertama. Dan kemudian lanjut ke langkah kedua, dan kemudian bagaimana kita konsisten untuk melangkah terus. Oke, kita sekarang masuk ke media sosial. Media sosial itu apa sih? Media sosial itu yang biasa Bapak Ibu mungkin lihat ya. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, apalagi ada LinkedIn. LinkedIn pun termasuk media sosial. Ada juga Tinder. Tinder itu termasuk media sosial loh. Jadi media sosial itu pada esensinya dibangun adalah untuk berkomunikasi. Media sosial itu sama dengan media komunikasi. Awal mula media sosial konsepnya ini dibangun untuk ini. Supaya kita bisa keep in touch dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan relasi kita. Waktu pertama kali saya pakai Facebook itu saya benar-benar senang. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu setelah Facebook mulai, saya tiba-tiba bisa keep in touch lagi dengan teman-teman lama saya yang dari SD, yang dari SMP, saudara jauh. Karena apa? Itu adalah esensinya media sosial. Ya kan? Nah, karena media sosial itu sangat bagus untuk berkomunikasi, akhirnya banyak yang mulai memanfaatkan media sosial sebagai media marketing. Setuju nggak? Kenapa? Karena esensinya marketing, balik lagi, adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang ada di kepala kita, atau apa konsep produk kita, apa benefit produk kita, apa solusi produk kita ke halayak ramai. Itu kenapa disebut dengan komunikasi. Jadi sebenarnya media sosial mulai dimanfaatkan untuk media marketing. Bukan mulai, bahkan sudah merambah menjadi media marketing. Nah, kita akan bahas 4 langkah ini, Bapak Ibu, jadi proses fundamental untuk bagaimana caranya kita bisa bikin konten secara afdol di media sosial, ya kan? Pertama, saya akan bahas mendetail di slide-slide berikutnya. Pertama, goal setting. Apa itu goal setting? Target audience, tadi juga sempat disinggung target audience seperti apa. Niche ini apalagi, ini bukan terumbu karang, ini sejenis istilah yang juga akan saya jelaskan. Dan juga terakhir adalah quality content. Apa itu quality content? Saya juga jelaskan. Mungkin saya nggak akan ngobrol di depan Bapak Ibu dalam seharian penuh. Dan jujur ini sebenarnya lebih butuh praktek ketimbang teori. Jadi tolong siapkan pensil, catatan, dan semuanya. Kalau misalnya ada yang perlu, silakan dicatat. Yang penting bukan hari ini, tapi yang penting bagaimana Bapak Ibu nanti mengimplementasikannya setelah acara ini. Oke? Kita mulai dari goal setting. Apa sih goal di media sosial? Banyak kan orang salah, Pak, saat saya tanya di goalnya di media sosial. Banyak juga yang orang gini, konsultasi ke saya, ngobrol ke saya, begitu saya tanya pertanyaan pertama, apa goalnya Bapak di media sosial? Mereka tiba-tiba ngilang loh. Dengan gaibnya mereka hilang, baru muncul lagi 2 hari. Ternyata mereka bingung. Mereka sendiri nggak tahu goal mereka itu apa. Padahal setting goal ini adalah hal fundamental, hal dasar yang mungkin semua orang tahu, tapi nggak semua orang sadar untuk lakukan. Boleh tanya silakan UMKM dimanapun, tanya ke mereka, goalnya di medsos apa? Bingung, jelas, pasti bingung. Nggak ngerti mau ngapain. Gitu. Jawaban paling umum itu cuma ada 2. Ya kan? Kalau dia mau jualan, jawaban paling umum adalah saya mau jual produk sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Oke. Apa itu takran sebanyak-banyaknya? Apakah 10.000 produk sebanyak-banyaknya cukup?
Apakah 1 juta produk, 2 juta produk, 20 juta produk, nggak akan pernah ada kata-kata yang cukup kalau kita ngomong sebanyak-banyaknya. Itu bukan goal setting, itu cuman banyak mau intinya. Nah, kalau misalnya dia nggak punya produk, saya mau jadi konten kreator aja di media sosial, saya mau jadi konten kreator agrikultur gitu misalnya. Saya tanya lagi, goalnya apa? Saya mau jadi selebgram. Hahaha. Mau nyaingin Arif Muhammad, Pak? Nggak akan bisa gitu. Arif Muhammad cuman posting makan Indomie, itu yang nge-like bisa 200.000 orang. Kita makan Indomie, yang nge-like paling tetangga kita, itu juga karena kasihan. Jadi, apa goal kita di media sosial? Mau jadi konten kreator kah? Atau mau jualan kah? Itu harus disetting pertama kali. Jadi kita tahu, kita mau melangkah kemana. Jangan sampai gini, kita keluar rumah, nyalain motor, injek gas, bukan injek gas atau narik gas, jalan muter keliling kota, tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Cuman modal apa? Modal motor udah keisi penuh, bensin udah penuh, padahal bensin mahal, tarik gas, tapi nggak tahu mau kemana. Apa yang terjadi? Bensinnya habis, Bapak Ibu. Begitu bensinnya habis, apa yang terjadi? Nelpon temen, bro tolong dong jemput dong, bensin gua habis, pulang. Jadi saya pengennya Bapak Ibu semua saat aktif di media sosial, saat udah nyalain itu motor, Bapak Ibu tahu mau kemana jalannya. Apakah saya mau ke rumah teman, apakah saya mau ke rumah saudara, saya mau kerja, saya mau ke sawah. Harus tahu goalnya itu apa, tujuannya itu apa. Pertama, ini yang selalu saya rekomendasikan ke semua orang semua, karena ini adalah hal pribadi yang saya praktekkan adalah pertama, berbagi manfaat melalui konten. Jangan selalu mengharapkan uang untuk di media sosial. Kalau kita dari awal langsung berpikir, saya mau kaya raya dari media sosial, saya jamin seminggu di sosmed langsung nyerah. Karena nggak kaya-kaya juga, pada baru seminggu. Jadi tolong goal settingnya menurut saya adalah berbagi manfaat dulu. Itu yang saya lakukan dan ini yang saya selalu ajarkan ke orang-orang. Jadi Bapak Ibu harus coba share manfaatnya, share knowledge-nya, share pengetahuannya. Kalau kata Bu Ida tadi, share solusi dari produk kitanya. Apa? Kita tebar manfaatnya. Bukan cuman posting foto produk diskon 50%. Setiap hari kayak gitu mulu. Nggak akan kaya-kaya, Bu, Pak. Jadi harus ada manfaatnya. Ya kan? Kalau kita ngomongin saya sendiri sebagai konten kreator, saya pribadi, apa yang saya lakukan? Saya selalu posting hal-hal yang sifat edukatif. Saya posting hal-hal yang mengajarkan orang tentang sosial media marketing, tentang iklan, tentang Instagram. Itu yang saya ajarkan. Jadi orang pun melihat konten saya itu ada benefitnya buat mereka. Ingat orang-orang zaman sekarang itu gini. Saat mereka ngelihat sesuatu, mereka akan mikir, what's in it for me? Atau bahasa Indonesia adalah untungnya buat saya apa? Kalau dia ngelihat konten Bapak Ibu yang isinya cuma posting foto produk atau foto sayuran seikat, diskon 20%, ada benefitnya nggak buat dia? Nggak ada. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bilang, sayuran saya ini bisa memberikan solusi. Kenapa? Karena bentuknya organik, begini. Manfaatnya apa sih sayuran ini? Bla bla bla. Kasih manfaatnya. Jadi saat ada orang berpikir, ada manfaatnya buat saya, dia akan mau atau suka dengan konten ini. Dan saya kalau urusan uang belakangan kalau di media sosial. Kenapa? Karena ini long term. Di media sosial Bapak Ibu nggak bisa langsung satu bulan, 2 bulan langsung jadi kaya raya, langsung jadi selebgram. Enggak. Ini butuh waktu konsistensi tahunan. Orang nggak bisa sukses di media sosial dalam waktu singkat. Ya kan? Harus butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Tapi itu semua dicapai dengan konsistensi. Nah, kalau dari awal pikirannya udah uang, saya yakin akan nyerah duluan. Tapi niatkan adalah untuk menebar manfaat. Kalau menebar manfaat, insya Allah selain berkah buat kita, selain hasilnya kita senang, dan nanti kalaupun kita bisa dapetin uang dari situ, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita belum berhasil dapetin uang dari situ, nggak masalah. Kenapa? Karena niat kita mau berbagi manfaat dengan konten kita. Jadi saat tiba-tiba ada orang DM ke saya, Mas Ivan, makasih ya berkat konten Mas Ivan ini akhirnya saya bisa jualan, saya bisa menafkahi keluarga. Itu senangnya luar biasa buat saya. Dan itu yang bikin saya nggak mau berhenti. Walaupun katakanlah saya nggak ada uangnya dari sini misalnya. Tapi itu yang bikin saya untuk terus maju konten-konten saya. Coba Bapak Ibu menerapkan hal yang sama. Setelah menebar manfaat, apa yang kedua?
Ini pertanyaannya dan ini yang paling penting. Ini harus ditentukan. Ingat ya, semua aktivitas di media sosial itu punya tujuan yang berbeda. Goalnya Bapak, Ibu apa? Apakah mau membangun komunitas? Mau jualan produk fisik? Mau jualan produk jasa? Mau jualan produk digital? Mau ngebangun personal branding? Komunitas sudah keulang nih, mohon maaf. Atau macam-macam. Jadi apa tujuannya? Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah punya produk fisik ya. Jadi mungkin masuk ke kategori kedua, ya kan? Atau mungkin Bapak Ibu punya produk jasa, masuk ke kategori ketiga. Oke, itu mungkin goalnya untuk jualan produk fisik atau produk jasa. Tapi seberapa dalam Bapak Ibu nge-breakdown goal Bapak Ibu semua? Nah, pertama, ini adalah contoh ya, Bapak Ibu harus nge-breakdown goalnya. Misalnya, fase 1, saya harus jualan 10.000 produk saya. Nah, ini kan kebetulan ada Mastor, benar-benar bisa dimanfaatkan nih. Jadi produknya dihajar ke situ, dengan aktif lagi di media sosial, kirim trafficnya ke Mastor untuk bisa jualan 10.000 produk dalam setahun pertama. Misalnya ini targetnya Bapak Ibu semua. Kemudian masih di fase 1 atau tahun pertama, saya udah harus bisa hire 1 staff untuk CS misalnya. Otomatis kebayangkan, kalau dalam 10.000 kalau dalam setahun saya harus jualan 10.000, berarti setiap bulannya saya harus jualan berapa? 10.000 dibagi 12. Berarti setiap bulan saya harus jualan 833. Berarti dengan secara tidak langsung Bapak Ibu udah punya target bulanan dong. Setiap bulan saya harus jualan sekian nih. 833 produk. Mau target mingguan, kita breakdown lagi 833 dibagi 4. Berarti setiap minggu saya harus jualan 208 produk saya. Breakdown harian lagi, 208 dibagi 7. Nah, setiap hari saya harus jualan 29 produk saya. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu itu punya tujuan. Setiap hari saya harus jualan berapa, setiap minggu saya harus jualan berapa, setiap bulan saya harus jualan berapa supaya saya bisa achieve target tahunan saya. Kalau udah tercapai, fase keduanya, gimana targetnya? Dari 10.000 naikin jadi 15.000. Kemudian saya udah harus bisa launching produk baru, atau mungkin udah masuk ke R&D dan luncurin produk baru lagi. Saya udah harus bisa hire staff produksi, jangan saya doang yang kerja. Masuk lagi tahun ketiga, apa target saya lagi? 20.000 produk, 10.000 produk B, mulai sewa gudang lagi. Jadi ini semua Bapak Ibu harus tahu apa yang mau di-achieve. Jangan cuman ditanya, mau jualan sebanyak-banyaknya. Enggak gitu. Jadi coba pikir yang reasonable, saya bisa jualan sehari itu berapa, sebulan itu berapa, setahun itu berapa. Jadikan itu adalah target atau goal Bapak Ibu semua. Jadi tahu arahnya nanti mau kemana. Kedua, sudah setting goal, sekarang kita ngomongin target audience. Target audience itu apa? Target audience itu adalah orang yang akan mengkonsumsi konten kita di media sosial. Atau mungkin secara tidak langsung adalah orang yang punya daya beli untuk membeli produk kita. Nah, sebelum bahas target audience, ini saya paparkan analisa atau statistik dari We Are Social dan Kepios di tahun yang diluncurkan di Februari 2022 untuk Indonesia secara spesifik ya. Nah, ini adalah sosial media yang paling diminati di Indonesia. Yang pertama WhatsApp, sudah pasti semua orang pakai WhatsApp. Kemudian kedua adalah Instagram, Bapak Ibu masih berada di urutan kedua, Facebook masih berada di urutan ketiga dan disusul dengan TikTok dan Twitter, dan baru berikutnya kayak Telegram. Ini pun saya nggak ngerti nih Quasio itu apa, Pinterest, Line, Discord. Jadi sebenarnya 5 media sosial terbesar di Indonesia itu adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Oke. Pertanyaannya, Bapak Ibu harusnya nyemplung kemana nih media sosialnya? Apakah, WhatsApp nomor 1, saya harus terjun ke WhatsApp. Instagram nomor 2, saya harus terjun ke Instagram. Untuk menjawab pertanyaan itu perdebatannya panjang dan perdebatan seumur hidup. Saya kalau ngomong sama orang-orang tuh selalu pendapatnya beda-beda nih. Kalaupun saya lempar pertanyaan ke Bapak Ibu semua, saya yakin jawabannya pasti beda-beda, ya kan? Nah, jawaban yang paling benar kalau dari pertanyaan itu, platform mana yang paling cocok untuk kita masukin? Yaitu adalah media sosial yang dihuni oleh target audience Anda. Contoh kecil, saya kasih contoh. Misalnya saya jualan, ini contoh ya Bapak Ibu, saya mau tanya ya. Misalnya saya jualan mobil
Mercy. Mana media sosial yang cocok untuk saya penetrasi? Silakan jawab di kolom chat. Misalnya saya jualan mobil Mercy atau Mercedes-Benz, itu mobil high class dari Eropa yang punya biasanya orang-orang tajir melintir. Coba silakan ketikkan di kolom chat, sebaiknya kalau saya jualan itu, saya ngincer media sosial yang mana? Silakan. Mbak Siti Rahayu jawab Instagram, Mas Rian jawab Instagram. Salam kenal Mas Rian. Mas Dodi jawabnya WA, IG, WA. Oke. Perdebatannya panjang kan dan nggak pernah ada satu jawaban yang sesuai. Tapi ini kalau menurut analisa saya, mungkin kalau teman-teman ada pendapat yang beda adalah saya nggak akan masuk Instagram, saya nggak akan masuk TikTok, saya nggak akan masuk Facebook, saya nggak akan masuk Twitter kalau saya jualan mobil itu. Mana yang akan saya masukin? Saya akan masuk ke dalam LinkedIn. Kenapa LinkedIn? LinkedIn itu isinya orang-orang berduit. Isinya orang-orang profesional, top manajemen, direktur, owner. Betul nggak? Nggak akan ada tuh anak-anak alay masuk LinkedIn. Nggak akan ada juga anak-anak alay yang baru menetas, nggak punya uang masuk ke LinkedIn. Saya butuh target audience di mana itu banyak duitnya. Sasaran paling empuk LinkedIn. Kenapa? LinkedIn itu sebenarnya bukan cuma tempat cari kerja loh. LinkedIn itu adalah media sosial. Yang sering pakai mungkin setuju, ya kan? Banyak orang yang sudah mapan berada di situ. Jadi sebaiknya kalau saya jualan mobil itu, saya akan masuk ke LinkedIn. Saya nggak akan masuk ke TikTok, nggak akan masuk ke Instagram. Ini contoh ya, sekedar untuk ngebuka pikiran Bapak Ibu semua. Tapi sebaiknya kalau misalnya petani, agrikultur, kita pilih yang mana? Nah, balik lagi kita harus tahu target audience kita. Kita akan sedikit ngebahas tentang target audience, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Bapak Ibu tahu nggak apa bedanya target market dan target audience? Kalau nggak tahu, saya akan jelaskan sedikit ya. Target market itu adalah orang yang akan mengkonsumsi produk kita. Target audience adalah orang yang akan mengkonsumsi konten kita di media sosial. Ada dua pengertian yang berbeda ya. Target audience, orang yang mengkonsumsi konten kita di media sosial dan berpotensi untuk punya daya beli membeli produk kita. Sedangkan target market adalah orang yang akan menggunakan produk kita. Nah, pertanyaannya, mana yang kita perlu bidik nih, baik di Instagram atau media sosial manapun, apakah kita perlu membidik si target market saat kita mempromosikan sebuah produk, atau apakah kita perlu membidik si target audience? Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. Masukin di kolom chat ya, teman-teman, pilih mana? Target audience apakah target market? Oke. Target audience ada yang jawab dua-duanya. Mbak Marta jawab dua-duanya. Mas Widodo jawab keduanya. Oke. Jawaban yang paling efektif adalah saat kita mau masuk ke media sosial, yang kita harus bidik itu adalah si target audience, bukan si target market. Kenapa? Saya kasih contoh. Mungkin kalau misalnya saya lagi pegang handphone ya, kelihatan nggak sih handphone ini? Saya lagi pegang mouse deh, mouse yang saya pakai, atau baju yang saya kenakan, nih kan. Target market dan target audience mungkin sama. Saya yang beli, saya yang pakai, ya kan? Kacamata yang saya pegang, saya yang beli, saya yang pakai. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mainan anak-anak, Pampers bayi deh misalnya, popok bayi, yang pakai si bayinya, yang beli atau yang mengkonsumsi konten kita di sosmed adalah si orang tuanya. Orang tuanya mungkin spesifik lagi saya ngomong ibunya, karena bapaknya nggak akan ingat untuk beliin Pampers buat anaknya. Saya sadar kok akan hal itu. Istri saya nggak dengerin, mungkin manggut-manggut di samping saya. Jadi pasti adalah ibunya yang akan beli kan, bukan anaknya. Nggak mungkin tiba-tiba si bayi DM kita di IG langsung, Gan, ready stock nggak? Bisa COD nggak? Nggak mungkin juga. Pasti ibunya yang akan melakukan hal itu. Jadi yang perlu kita bidik adalah si target audience-nya, bukan target marketnya.
Mau itu target audience dan target marketnya berbeda atau sama, tetap si target audience yang harus kita targetin. Nah, pertanyaannya, kita harus tahu nih sekarang, siapa target audience kita? Bapak Ibu misalnya jualan apa? Bapak Ibu misalnya jualan di apa namanya, di Mastor itu jualan misalnya bahan pertaniannya. Atau misalnya jualan bahan pupuk gitu misalnya. Berarti pupuk target audiensnya siapa? Untuk para petani dong. Kalau misalnya Bapak Ibu jualan hasil pertaniannya, misalnya kayak jualan sayuran, padi atau apa, jualnya kemana? Target audiens ya, berarti ke orang yang akan mengkonsumsi produk tersebut. Jadi kita harus kenal dulu siapa mereka. Kita harus paham dulu siapa yang akan kita mau target. Ingat, ini adalah quote yang saya ambil dari almarhum Dan Kennedy. We are all in a relationship business, not a product business. Kita semua ada di bisnis relasi, bukan bisnis produk. Apapun produknya, yang penting adalah relasinya. Bagaimana kita bisa ngebangun relasi. Dan untuk bisa ngebangun relasi, kita harus paham siapa target audience kita. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan untuk membantu Bapak Ibu menemukan siapa target audience Bapak Ibu semua. Pertama, tanya ke diri kita sendiri. Ini silakan dicatat, silakan ditulis ya. Tanya ke diri kita sendiri. Apa jenis kelamin mereka? Rata-rata yang akan beli produk kita apakah cewek atau cowok? Ini ada anak saya, dada dulu deh. Apa jenis kelamin mereka? Cowok atau cewek? Berapa usia mereka? Apakah mereka remaja, orang tua, atau ibu-ibu baru muda gitu kan? Di mana mereka tinggal, lokasinya. Ini terkait dengan bagaimana kita bisa mendistribusikan produk kita. Apakah kita bisa kirim produk kita ke seluruh Nusantara atau hanya ke kota sekitar kita tinggal saja? Ini penting banget. Bahasa apa yang digunakan? Misalnya kita tinggal di Jawa dan bahasanya mereka kebanyakan pakai bahasa Jawa. Nggak masalah toh kalau misalnya kita mau meraih mereka karena kita cuma bisa kirim ke lokasinya tuh di sekitar kota kita doang. Jadi nggak ada salahnya kita ngonten pakai bahasa Jawa. Ya kan? Supaya kita bisa mentargetkan mereka yang memang tinggal di sekitaran kota kita. Kita nggak mau tiba-tiba ada orang dari Papua tiba-tiba kirimin kangkung seikat. Ya kan? Kita nggak mau, tapi kalau misalnya memang kita bisa kirim ke seluruh Nusantara, kita bisa global, silahkan pakai bahasa Indonesia, nggak masalah juga. Kemudian, apa status sosial mereka? Apakah mereka dari kalangan menengah, atas, bawah? Apa pekerjaan mereka? Apakah mereka karyawan? Apakah mereka ibu rumah tangga? Apakah mereka pelajar, mahasiswa? Apa status hubungan mereka? Apakah mereka sudah menikah? Ataukah mereka masih single? Ataukah mereka mungkin bercerai? Produk apa yang mereka suka konsumsi, ya kan? Di mana mereka membeli produknya? Media sosial mana yang mereka suka dan media sosial mana yang mereka nggak suka. Jadi jangan sampai kita salah sasaran. Saya mau jualan Mercy, saya masuknya ke TikTok misalnya, di mana masih banyak ABG-nya ketimbang orang mapannya. Jadi kita harus paham dulu siapa mereka, di mana mereka kumpul, apa status mereka, media sosial mana yang mereka mau. Coba jawab semua pertanyaan ini bahkan sebelum Bapak Ibu mulai aktif di media sosial. Kenalan dulu sama siapa yang mau kita incer. Pahami dulu siapa yang mau kita targetin. Itu adalah target audience. Kita nggak bisa namanya jualan ke semua orang. Ya kan? Mungkin kalau zaman dulu tuh kayak gitu. Bubaran masjid, sebar flyer, ya semua orang ngasih flyer gitu kan. Kalau bisa, kalau namanya sales ya, nomor teleponnya ditulis di jidat supaya semua orang tahu nomor telepon dia. Kalau ditanya, saya mau jualan ke siapa? Saya mau jualan ke semua orang. Nggak bisa gitu. Bapak Ibu harus paham. Percuma kalau kita ngabisin effort kita atau tenaga yang kita punya untuk membidik orang yang nggak akan mau beli produk kita. Jadi lebih baik kita fokuskan usaha kita untuk membidik orang yang mau beli produk kita. Setelah kita tahu semua ini, setelah kita tahu semua target audience kita, berarti kita tahu nanti. Contoh kecil, misalnya kita mau mentarget ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang udah punya anak misalnya. Otomatis gaya bahasa kita pun harus beda. Panggilan kita ke mereka pun harus beda. Kita bisa panggil mereka mama, bunda. Gaya bahasa yang kita pakai juga kita harus pakai gaya bahasa ibu-ibu. Konten kita harus bisa bikin seorang ibu-ibu tuh ngerasa nyaman dan suka untuk baca konten kita. Nggak mungkin dong kita mau targetin ibu-ibu terus kita bahasanya, bro lagi apa hari ini?
Nggak mungkin. Jadi kita harus paham. Kita nggak bisa jualan ke semua orang, kita hanya bisa jualan ke orang yang mau beli produk kita. Nggak mungkin kita mancing ikan lele di tengah laut. Nggak mungkin juga kita jualan obat migrain ke orang yang lagi sakit mah. Jadi Bapak Ibu harus bisa memulai mapping siapa target audience kita semua. Next adalah niche. Apa itu niche? Niche itu adalah ini kalau dari Wikipedia ya, ceruk pasar atau sebagian tertentu dari keseluruhan pasar yang ingin disasar sebuah produk. Jadi ibaratnya kalau di sosial media itu lebih ke topik pembahasan tertarget, topik pembahasan detail yang mau kita bahas di media sosial. Itu adalah niche. Kayak gimana sih bentuknya? Kita lanjut lagi sebelumnya. Sebelum kita ngebahas niche lebih detail, saya mau kenalin sama Bapak Ibu tentang yang namanya market desire. Bapak Ibu sudah pernah dengar belum market desire? Mungkin sebagian sudah, sebagian mungkin belum. Ini saya ambil dari bukunya Russell Brunson dalam buku Expat Secret dia. Market desire itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada wealth, ada health, ada relationship. Jadi gini, market desire itu adalah keinginan sebuah pasar untuk mendapatkan sesuatu. Keinginan seseorang untuk membeli sesuatu atas dasar solusi apa. Contoh, saya beli kacamata ini karena mata saya nggak bisa ngeliat tanpa kacamata. Jadi solusinya adalah kacamata. Misalnya saya minum vitamin, supaya apa? Supaya tubuh saya sehat. Atau saya beli mic yang saya pakai ini buat ngobrol sama teman-teman semua. Supaya apa? Supaya suara saya terdengar dengan jelas. Jadi kebutuhan seseorang atau sebuah market untuk mendapatkan solusi dari produk tersebut. Nah, secara global, si market desire itu terbagi menjadi 3. Si kekayaan, kesehatan, dan relationship. Ini saya akan agak singgung mundur sedikit ya sebelum ngebahas niche. Nah, Bapak Ibu mulai coba mapping. Produk yang Bapak Ibu jual itu masuk ke dalam market desire yang mana? Karena semua produk di seluruh dunia ini, saya ulang, semua produk di seluruh dunia ini pasti masuk ke dalam salah satu dari ketiga kategori market desire ini. Apakah masuk ke kesehatan, kekayaan, atau ke dalam hubungan? Emang bisa, Van? Emang beneran, Van, masuk ke dalam ini semua? Bisa kok. Nah, saya tadi agak kisi-kisi itu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu nggak percaya, saya tanya ke Bapak Ibu semua ya. Tahu nggak produk silet yang suka dipakai buat cukur jenggot tuh? Tahu nggak? Ya kan? Saya mau tantang Bapak Ibu semua, si produk silet itu masuk ke dalam kategori yang mana? Wealth, kekayaan, health, kesehatan, atau relationship. Silakan tentukan pilihan Anda di kolom chat sekarang. Coba ayo brainstorm. Silet masuk ke dalam market desire mana nih? Wealth, health, atau relationship? Kekayaan, kesehatan, atau hubungan? Ketikkan di kolom chat sekarang. Mbak Agustini jawabnya relationship. Ada lagi? Mbak Marta health. Mas Rian relationship, Mas Dodi relationship, Mas Budi kesehatan, Mas Dori relationship. Oke. Ini yang jawab sebagian jawabnya beda-beda, ada yang jawab relationship, ada yang jawab kesehatan. Oke. Saya akan putarkan iklan dari salah satu produk silet ini, yaitu Gillette. Setelah video ini diputar, saya akan tanya lagi ke teman-teman semua, ini akan masuk ke kategori yang mana? Sorry, sebelumnya saya lupa nge-share suara, saya share ulang ya layar saya. Sebentar. Oke, saya putar videonya, silakan disimak, semoga nggak patah-patah. 3, 2, 1. Kalau wajahmu mulus, semua jadi ingin menyentuhnya. Baru Gillette Biru 3 dengan 3 mata pisau. Hanya 9.900. Oke. Sekarang saya tanya lagi pertanyaan saya kembalikan. Kalau si silet ini masuk ke dalam market desire mana? Kekayaan, kesehatan, atau hubungan? Silakan tulis lagi di kolom chat.
Hubungan. Oke, sekarang udah paham ya masuk kemana ya. Jadi semuanya sekarang satu suara, jawabnya hubungan. Kenapa kok bisa masuk hubungan? Karena si Jilat ini, dia memutuskan untuk masuk ke dalam market desire hubungan. Dia sebenarnya bisa masuk ke kesehatan. Dalam arti kalau misalnya jenggotnya dibersihin, lebih sehat, lebih higienis, lebih bersih. Tapi dia memilih untuk masuk ke dalam market desire relationship, which is hubungan. Dan ini dibuktikan dengan semua materi iklan mereka. Dari zaman bahela sampai zaman sekarang, mereka selalu konsisten dalam memberikan bentuk komunikasi dalam market desire hubungan. Oke. Nah, otomatis kenapa ini penting buat kita semua? Supaya kita bisa menentukan arah komunikasinya. Kita bisa tahu market desire yang diinginkan oleh target audience kita adalah kesehatan misalnya. Berarti fokus konten yang kita buat seputar kesehatan. Fokus untuk di dalam market desire itu. Jangan tiba-tiba mencleng-mencleng tiba-tiba dari kesehatan nyasar ke kekayaan. Tiba-tiba nyasar ke hubungan. Enggak, fokus dan konsisten di dalam satu market desire tersebut. Nah, tapi ingat, ini adalah market desire, bukan niche. Next step-nya setelah Bapak Ibu tahu market desire-nya, saatnya Bapak Ibu menentukan niche Bapak Ibu atau niche Bapak Ibu, kadang orang nyebutnya. Caranya bagaimana? Ini saya kasih contoh. Misalnya Bapak Ibu milih kesehatan. Saya mau masuk ke dalam market desire kesehatan atau wealth atau relationship, bebas. Nah, saya ambil contoh kesehatan dulu ya. Oke, niche saya atau topik pembahasan detail saya adalah saya mau masuk ke dalam market desire kesehatan. Saya mau bahas tentang makanan sehat. Tapi ini belum jadi niche loh. Karena belum mengerucut. Yang jadi niche itu apabila Bapak Ibu fokus ke nanti sayuran organik misalnya. Jadi saya mau masuk ke dalam market desire kesehatan, saya mau bahas tentang makanan sehat, tapi spesifiknya saya bahas tentang sayuran organik. Nah, ini yang disebut dengan niche Ibu Bapak. Ini yang disebut dengan topik pembahasan detail Bapak Ibu di media sosial. Jadi nanti semua konten yang Bapak keluarkan, semua konten yang Bapak Ibu publish di media sosial Bapak Ibu, nggak boleh keluar dari pakem ini, si sayuran organik. Selalu fokus ke situ. Contoh kedua, misalnya wealth atau kesehatan. Saya mau bahas masalah investasi. Oke, lebih spesifiknya lagi investasi itu apa? Saya mau fokus tentang lahan atau modal pertanian. Otomatis nanti semua media sosial konten Bapak harus nggak boleh keluar dari pakem lahan atau modal pertanian. Berfokus di situ. Relationship, hubungan. Misalnya saya ngomongin masalah SDM. SDM-nya itu apa? SDM yang ada di industri pertanian. Bagaimana memanage para petani, bagaimana memanage orang-orang di dunia pertanian. Berarti fokus. Semua konten Bapak Ibu fokus seputar ini. Nah, kenapa niche ini penting? Satu, supaya kita bisa mentargetkan siapa audiens kita dengan baik. Dan ingat, niche yang kita pilih ini haruslah topik yang memang disukai oleh target audiens kita. Kalau target audiens kita, kalau kita ngomongin ibu-ibu, sukanya apa? Ibu-ibu mungkin sukanya ngebahas tentang parenting, memasak, gibah, gosip. Itu ibu-ibu mungkin sukanya. Jadi kita jangan memilih niche yang keluar atau tidak disukai oleh target audiens kita. Jadi niche yang kita pilih ini harus masih masuk ke dalam kategori yang disukai oleh si target audiens kita. Supaya apa? Kita bisa ngefilter orang yang follow kita di sosmed, orang yang melihat kita di sosmed, orang yang mengkonsumsi konten kita adalah memang si target audiens kita. Bukan sembarang orang. Bukan anak alay dari seberang jalan. Atau bukan cuma abang-abang random yang tiba-tiba nge-like kita. Enggak. Kita mau make sure semua orang yang nge-like kita, semua orang yang follow kita di media sosial adalah memang target audiens kita. Caranya dengan memilih niche ini. Kedua, kenapa itu bermanfaat buat kita juga? Karena sadar nggak sadar, semua sosial media itu mencoba menilai. Baik itu TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Mereka coba nilai. Ini akun ngebahas apa sih? Kalau misalnya kayak saya ngebahas sosial media kan, sosial media marketing di akun saya. Baik itu TikTok, Instagram mencoba mendeteksi. Oh, ini orang ngebahas tentang media sosial. Dia akan nempelin label di akun kita secara tidak sadar.
Dan apa yang dia lakukan, dia akan mendistribusikan konten kita ke orang yang memang suka media sosial. Jadi baik itu TikTok atau Instagram, dia nge-labelin akun saya sebagai orang yang suka ngebahas media sosial. Dan kalau ada orang yang suka kepo tentang media sosial, kedapatan masalah konten kita. Jadi itu pentingnya juga untuk niche. Kalau kita punya fokus niche-nya, otomatis si sosmed itu akan bisa melabeli akun kita tentang apa. Dan dia akan bisa mendistribusikan konten kita ke orang yang tepat. Tapi misalnya gini, kalau sekarang Bapak Ibu misalnya ngebahas tentang sayuran organik, besok-besok ngebahas tentang travel, besokannya lagi ngebahas tentang cara benerin motor atau cara ganti busi. Si sosmednya bingung, ini akun tentang apa ya? Sekarang ngebahas organik, makanan organik, besokannya ngebahas cara ganti busi motor, besokannya ngebahas travel. Akhirnya saat si sosmednya mau mendistribusikan konten kita, mereka bingung. Karena ada beberapa topik pembahasan. Jadi otomatis mereka nggak bisa mendistribusikan konten kita ke orang yang tepat. Tiba-tiba orang yang suka otomotif kedapatan konten yang bahasan kita tentang sayuran organik. Tapi yang kita ngebahas travel, kirimnya ke siapa? Ke orang yang suka otomotif. Belum tentu suka. Gitu. Nah itu kenapa pentingnya kita harus punya niche supaya memfilter target audience kita. Dan juga kedua untuk memberikan data ke media sosial supaya dia tahu konten kita itu tentang apa. Tapi ingat, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pilih niche-nya itu, saya sarankan niche-nya itu harus memecahkan masalah dan memberikan solusi untuk orang lain. Ini balik lagi seperti kata Bu Dr. Ida, harus memberikan solusi. Karena semua produk di dunia ini adalah solution based. Tadi balik lagi ke market desire. Tidak ada satupun produk di dunia ini yang diciptakan tanpa berdasarkan solusi atas sesuatu. Jadi niche yang kita pilih pun harus memecahkan masalah dan memberikan solusi untuk orang lain. Contoh, saya membantu ibu rumah tangga di perkotaan untuk mendapatkan sayuran organik demi hidup yang lebih sehat. Ini niche yang menurut saya enak loh, bagus, dan saran saya niche yang seperti ini Bapak Ibu tempel di bio Instagram atau bio TikTok atau YouTube, serah dimanapun. Tempel di bio media sosial kita. Supaya apa? Saat ada orang visit akun kita, visit profil kita, ini yang dia baca. Dan saat kebetulan memang dia adalah seorang ibu rumah tangga yang butuh sayuran organik, dia akan langsung bilang, ini buat saya banget loh. Ini buat saya banget, saya butuh akun ini. Ya kan? Tapi kalau misalnya tiba-tiba yang ngunjungin akun kita anak alay, nggak jelas, atau abang-abang di seberang rumah, ini apaan sih, nggak penting buat saya, dia akan skip. Otomatis apa? Yang akan visit akun kita adalah memang orang yang butuh dan relate dan target audience yang memang kita mau incar. Tapi kalau misalnya tiba-tiba bionya Bapak Ibu cuma nulis hari ini lebih indah dari hari yang lalu, atau sosok melo gitu, atau tiba-tiba cuma nulis random nggak jelas, otomatis apa? Tahu nggak? Orang mau follow akun sebuah media sosial, yang pertama dia amati adalah kontennya, kedua bionya. Dari dia ngeliat kontennya dia suka, bermanfaat buat dia masuk ke bio. Dilihat bionya, kalau ternyata bio ini bisa ngebantu saya, atau balik itu tadi, apa manfaatnya untuk saya, what's in it for me, dia akan mau follow. Tapi kalau misalnya ngelihat bionya, kontennya udah bagus, dia visit profil, dia ngelihat bionya, tiba-tiba bionya cuman puitis-puitis kayak tadi, hari ini harus lebih indah dari hari yang lalu, nggak akan dia mau follow. Paling ujungnya kalau bisa dijawab puitis lagi sama dia. Jadi ingat, harus memecahkan masalah dan memberikan solusi untuk orang lain. Pikirin dari awal apa niche yang Bapak Ibu pilih dan kenapa Bapak Ibu milih niche tersebut. Ini nggak bisa sesuatu yang harus diputuskan sekarang. Bapak Ibu mungkin harus semedi dulu di Gunung Salak 3 hari 3 malam mutih untuk bisa mendapatkan niche-nya. Nggak semudah itu, nggak segampang itu. Dan ini harus bisa sesuatu yang disukai oleh si target audience kita. Oke, next. Quality content. Untuk ngebahas quality content, saya nggak afdol kalau nggak memperkenalkan yang namanya attraction method. Selama ini, Bapak Ibu itu diajarkan untuk kejar follower, betul nggak? Kalau mau bikin usaha, follower harus banyak, follower harus tinggi, semuanya harus dikejar. Sampai nekat untuk akhirnya beli follower. Nah, sebenarnya itu adalah strategi zaman dulu, zaman bahla. Kalau Bapak Ibu masih hidup di zaman Majapahit atau zaman Ricky Plate, boleh deh sibuk kejar follower. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak zaman.
Sekarang itu saatnya adalah untuk menarik follower malah, bukan kejar. Attract follower kita. Nah, jadi bukannya kita nyari, tapi kita attract. Dulu tuh orang sampai ngemis-ngemis kan, Kak follow back dong Kak, follow back dong Kak, gitu kan. Kalau nggak di follow back dia nggak mau follow lagi, dia unfollow. Apa gitu. Nah, sekarang itu nggak gini caranya. Jadi nggak usah pusingin sama apakah dia mau follow saya atau enggak. Yang pasti dipusingin adalah bagaimana saya mau attract orang yang mau follow kita. Balik lagi, ini sebenarnya sedikit summary dari yang tadi sudah saya bahas. Caranya pertama, target audience. Kenali siapa mereka. Dengan kita pahami siapa mereka, kita bisa bicara lebih baik dan menyampaikan pesan dengan konten kita lebih baik ke mereka juga. Attract, tarik perhatian mereka. Kita perlu tahu kan, setelah kita tahu siapa target audience kita pilih niche kita, dan kita harus bisa bikin konten yang mereka suka. Bisa bikin konten yang bisa menarik perhatian mereka. Bikin konten yang bikin mereka tuh kayak gatel mau berinteraksi. Ya kan? Setelah itu, kita berikan solusinya. Dari solusi yang mereka, dari masalah-masalah yang mereka punya, apa sih solusinya? Kita posting jadi konten di sosmed. Apa yang mereka cari, kita posting solusinya di sosial media. Nah, ini ngebuat kita terlihat peduli dengan audiens kita. Semakin banyak kita ngebantu orang, semakin kita memberikan value ke orang lain, itu hasilnya akan balik lagi ke kita. Ya kan? Kita kan diajarkan kan, semakin banyak kita beramal, beribadah, hasilnya akan kembali ke kita juga, pahalanya lebih banyak. Begitu juga dengan konten. Makanya kita harus memanfaatkan konten itu, mindsetnya apa? Menebar manfaat. Saat kita menebar manfaat, benefitnya apa? Kembali ke kita lagi. Kita bantu orang mendapatkan solusi yang mereka mau. Akhirnya mereka jadi audiens kita. Bayangkan kalau misalnya gini contohnya. Misalnya saya punya teman, namanya Budi. Si Budi ini boro-boro ngobrol sama saya. Ketemu sama saya di pinggir jalan, papasan, dia nggak negor. Tiba-tiba suatu saat si Budi nyamperin saya. Van, lagi butuh duit, pinjem duit dong. Pertanyaannya, kira-kira apakah saya akan kasih uang saya ke Budi? Iya atau tidak? Nggak akan. Karena si Budi boro-boro negor saya. Boro-boro papasan sama saya mau negor. Tiba-tiba minjem duit, nggak akan saya kasih. Tapi kalau misalnya ada, bukan si Budi, si Udin misalnya. Si Udin, wah ini akrab banget sama saya. Saya butuh apa-apa kemana-mana dia ngebantuin. Saya butuh kendaraan waktu itu mau pinjem buat nanterin anak saya, dia ngasih motornya, nih bro bawa aja. Saya butuh apa-apa, anak istrinya masak gitu dia dikasih ke saya gitu kan. Jadi kita akrab, suka nongkrong, suka ngobrol bareng. Kalau suatu saat si Udin datang ke saya dan minjem uang, Van pinjem uang, bakal saya kasih nggak? Kalau saya punya uang yang saya akan kasih. Itu udah bukan pertanyaan, udah bukan jawaban yang sulit, pasti akan saya kasih. Kenapa? Karena saya punya hubungan baik dengan si Udin, dan si Udin selalu membantu saya saat dia bisa. Kenapa saya nggak bisa bantu dia balik? Sama kayak sosial media. Kalau kita nggak pernah kasih solusi buat orang, kita berharap mereka beli dari kita, itu akan sulit. Tapi kalau kita kasih solusi ke mereka, kita selalu memberikan mereka benefit dan manfaat, kita minta mereka untuk beli produk kita, akan lebih gampang ke depannya. Nah, semuanya itu bisa dicapai dengan satu skema quality content. Apa itu quality content? Quality content itu adalah konten yang bermanfaat untuk target audience kita. Apa itu maksudnya bermanfaat? Bermanfaat itu, kalau menurut definisi saya, itu adalah konten yang bisa men-trigger emosi. Konten yang bisa membuat orang ngerasain sesuatu. Setelah dia lihat konten kita, dia ngerasa terhibur. Dia ngerasa terdidik, dia ngerasa terinspirasi, dia ngerasa termotivasi, atau mungkin dia ngerasa haru, sedih setelah mengkonsumsi konten kita. Kalau misalnya kita bisa bikin konten seperti itu, apapun jenisnya ya, itu berarti kita sudah berhasil bikin yang namanya quality content. Dan saya yakin quality content jenis ini berpotensi viral jauh lebih tinggi ketimbang hanya foto produk diskon 20%. Jadi Bapak Ibu harus bisa men-trigger emosi dari orang yang melihat konten kita. Apapun itu bentuknya. Kalau misalnya Bapak Ibu komplain, saya bikin konten capek-capek, itu orang sebelah cuma joget-joget doang, tiba-tiba kontennya yang like banyak. Ya dia berhasil bikin quality content. Dengan dia joget-joget, orang yang nonton merasa terhibur.
dibandingkan dengan kita yang cuman foto selfie nggak ada bentukannya, ya kan? Jadi ada benefit trigger emosi yang keluar, itu adalah quality content. Kenapa quality content itu penting? Ingat Bapak Ibu, saat kita membuat sebuah konten, yang mengkonsumsi konten kita itu ada dua jenis, baik dia follower atau non-follower kita, ya kan? Baik dia follower, non-follower. Dan saat kita bikin quality content, terjadi adanya apa? Interaksi. Dan saat terjadi interaksi, si sosial media itu berpikir, wah ini orang kontennya keren nih, ini orang kontennya bagus, interaksinya banyak. Kontennya didorong ke orang yang lebih banyak. Dan saat kontennya didorong ke orang lebih banyak, kemungkinan untuk dia viral lebih tinggi. Jadi sebenarnya nggak masalah mau followernya cuma 100, mau followernya cuma 1000, mau followernya 100.000. Tapi kalau dia berhasil bikin quality content yang bisa men-trigger emosi, akhirnya banyak yang interaksi, otomatis kemungkinan kontennya ini bisa menjangkau orang lebih banyak itu lebih possible lagi. Nah, mungkin yang Bapak Ibu perlu pikirin adalah gimana caranya gue bikin konten seperti itu. Praktis, nggak akan mudah, nggak akan gampang. Saya nggak bilang ini semua mudah untuk dilakukan, tapi latihan. Semakin sering kita praktis, semakin sering kita latihan, akan bisa mengasah kemampuan kita. Nah, jadi sebenarnya rekap ya, strategi dari konten viral yang kita udah bahas dari tadi, sebenarnya intinya kita harus paham siapa target audience kita, cari apa kebutuhan mereka, tentukan topik pembahasan yang kita mau pakai, dan kemudian kita buat dengan quality content untuk mentargetkan mereka. Nah, ini adalah ada sedikit tips dari saya, 4 jenis konten untuk jualan yang Bapak Ibu bisa pakai, dan sedikit banyak ini bisa men-trigger sebuah emosi juga. Pertama itu adalah value content. Value content itu adalah konten yang benar-benar memberikan manfaat. Misalnya sayuran organik, fungsinya buat apa, keuntungannya buat apa, benefitnya untuk apa, tunjukkan. Demonstration content, bagaimana cara menggunakan produk kita. Misalnya Bapak Ibu jualan sesuatu, praktekkan cara kerja produk ini dan bagaimana produk ini bisa memecahkan masalah kita. Bagaimana produk ini bisa menjadi solusi, itu demonstration content. Testimoni sudah pasti. Testimoni adalah testimoni dari orang-orang yang sudah pernah membeli produk kita. Jadi kalau ini kita berfokus ke brand kita atau ke diri kita, demonstration kita berfokus ke produk kita, testimoni kita berfokus kepada pelanggan kita. Dan terakhir adalah call to action. Call to action-nya adalah konten yang bersifat jualan. Jadi ingat, dari semua jenis konten yang saya kasih tahu, konten yang bersifat jualan cuma satu. Sisanya ini lebih ke soft selling. Hard selling-nya cuma satu, call to action. Jadi kesalahan kebanyakan orang adalah isi kontennya semuanya hard selling. Itu nggak bermanfaat dan itu susah untuk jadi jualan. Justru pakai skema quality content supaya saat kita minta orang untuk jualan atau call to action ini, itu akan lebih mudah. Oke? Ini adalah quotes yang saya ambil dari om saya, Gary V. Amin dia om saya. If you're not putting out relevant content in the relevant places, you don't exist. Kalau misalnya kita tidak menempatkan konten yang relevan di tempat yang relevan, kita nggak sama aja dengan nggak ada. Maksudnya apa? Konten kita harus sesuai. Relevan dengan target audience, relevan dengan platform media sosialnya, kontennya harus sesuai dengan mereka. Kalau misalnya nggak sesuai, sama aja bohong. Jadi percuma. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga sedikit banyak bisa memberikan manfaat. Yang paling penting tadi saya bilang adalah setelah habis ini latihan, jangan nyerah dan coba konsistensi terus. Silakan kalau ada apa-apa boleh hubungin saya baik melalui Instagram saya, ada YouTube dan juga ada website saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Marta. Silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih Mas Ivan untuk materinya luar biasa banget. Sampai langsung aus tuh ya Mas, langsung minum. Boleh nih Mas minum-minum dulu sambil kita udah ada satu penanya nih Mas, ternyata dari NTB untuk Mas Abdul Rahim. Boleh mau langsung unmute? Silakan. Halo kepada Mas Abdul Rahim, boleh untuk langsung unmute untuk bertanya secara langsung kepada Mas Ivan Anwar. Oh. Oke, baik.
kepada Pak Abdul Rahim. Silakan. Ya. Bapak, sebelumnya suaranya belum terdengar. Oke. Suaranya belum terdengar, Pak. Mohon maaf. Atau mungkin pertanyaannya boleh dituliskan di chat saja kali ya. Nanti saya coba bacakan. Mungkin saya bacain pertanyaan dari peserta yang lain ya, Kak. Ada dari aku kurang tahu nih, Bapak atau Ibu Suhandi, izin bertanya, saya seorang kepala sekolah yang juga punya bisnis. Boleh nggak saya kadang memposting kegiatan sekolah, kadang juga memposting tentang bisnis saya. Apakah ini membuat niche saya tidak jelas? Gimana tuh, Mas Ivan? Boleh langsung dijawab nih. Oke, terima kasih Pak Suhandi. Ini memang agak dilematika buat kita semua pastinya. Namanya sosmed itu kadang kita pengen ya nge-share macam-macam lah. Kadang kita pengen juga share tentang pribadi kita, tentang aktivitas kita, tentang yang lainnya. Tapi balik lagi bagaimana tujuan kita awalnya untuk buka akun ini. Kalau misalnya kita memang untuk personal branding, misalnya kita demi personal branding, misalnya kayak saya seorang content creator, sebenarnya saya ngebangun personal branding. Kalau kita membangun personal branding, balik lagi kita tetap harus pilih niche-nya. Tapi sesekali katakanlah dalam skala 10% tuh nggak masalah kita posting sesuatu di luar dari niche yang sudah kita tentukan. Ini nggak masalah sesekali. Dan kalau misalnya di Instagram pun saya rekomennya di story, bukan di feed-nya. Nah, tapi kalau misalnya Pak Suhandi mau posting ini di akun jualan atau akun bisnis, saya nggak akan rekomen sama sekali. Jadi kalau misalnya punya akun yang memang untuk bisnis atau jualan produk, fokus di niche ya, si produk tersebut. Karena apa? Tidak ada sosok seorang pribadinya di situ, ya kan? Walaupun bahasa kita tetap harus manusia mungkin, tapi kita nggak boleh keluar dari jalur niche kita. Tapi kalau misalnya memang di akun pribadi, silakan. Tapi kalau misalnya memang akun pribadinya fokus personal branding dan punya niche, yaitu tadi jawaban saya mungkin 10% aja dari isi kontennya. Karena balik lagi, niche itu bukan cuma masalah target audience, tapi juga label kita di dalam media sosial. Si media sosial akan melabeli akun kita dengan niche kita. Oh, ini orang suka bahas tentang sekolahan misalnya, berarti dia akan kirim konten-konten kita ke orang-orang yang memang kepo atau suka baca konten tentang sekolahan. Itu fungsinya sebenarnya. Jadi kalau misal kita ngebuat algoritmanya bingung, otomatis kita bisa kekirim konten-konten ke orang yang salah nantinya. Itu yang kita nggak mau. Jadi jaga agar jangan lebih dari 10%, saran saya Pak Suhandi. Semoga terjawab ya. Baik, mungkin aku izin merangkum ya Kak. Jadi intinya yang penting nggak apa-apa untuk mengganti konten, tapi ditentukan dulu konten mana nih yang jadi pilar utamanya lah istilahnya ya. Betul. Sisanya tidak apa-apa, yang penting tidak membatasi tadi batas jumlah 10%-nya. Terima kasih Mas Ivan untuk jawabannya. Nah tadi juga ada yang bertanya nih dari Kak Satria. Aku izin bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Satria dari alumni Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Izin bertanya Kak Ivan Anwar. Yang pertama nih, keuntungan dan kelemahan dalam digital marketing dan konten marketing pemasaran. Lalu yang kedua, apa sih langkah-langkah membuat konten marketing dan contohnya seperti apa? Mungkin sebenarnya tadi udah kurang lebih dibahas ya Kak di bagian ada. Oke, mungkin tadi kurang lebih udah dibahas di materi yang disampaikan Kak Ivan Anwar. Mungkin boleh Kak dijawab lagi rangkumannya aja. Oke, terima kasih Mbak Marta. Kebetulan kalau saya lihat jamnya nih, Mas Satria nanyanya pas saya baru mulai materinya. Iya, semangat banget nih Kak Satria. Iya, semangat banget dia langsung nanya duluan nih. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya bantu jawab. Kebetulan pertanyaan pertamanya ini bagus banget gitu. Apa keuntungan dan kelemahan dalam digital marketing dan konten marketing pemasaran? Konten marketing itu sebenarnya nggak hanya di digital marketing. Baik itu offline marketing pun kita juga harus pakai yang namanya konten marketing.
ya kan? Apapun bentuknya, baik digital ataupun offline. Nah, cuman istilah content marketing ini mulai booming memang saat digital marketing. Tapi sebenarnya ini adalah konsep marketing secara dasar sebenarnya. Nah, kalau kita ngomongin masalah keuntungan dan kelemahannya itu apa? Keuntungannya pasti digital marketing ini bisa menjangkau orang yang lebih banyak. Itu pasti. Karena kita cuma cukup operasikan semuanya dari dalam rumah kita, tanpa buang-buang waktu yang lebih banyak, tanpa effort yang mungkin beda kalau dengan kita buka pameran atau booth di suatu tempat harus berdiri seharian untuk memperkenalkan produk kita, tentunya jauh lebih beda dengan ketimbang berada di rumah kita. Lebih praktis untuk digunakan dan bisa menjangkau orang lebih banyak. Tapi kesulitannya mungkin tantangannya itu ada lumayan besar. Pertama, technical skill. Butuh technical skill yang cukup kuat, ya kan? Kita nggak bisa berharap semua orang bisa mengoperasikan digital marketing. Technical skill ini yang kadang bikin orang suka mental duluan atau takut duluan. Walaupun sebenarnya semua itu bisa dipelajari. Kenapa saya bilang bisa dipelajari? Karena sampai saat ini tidak ada kuliahan yang memang fokus di digital marketing. Nggak ada nih kampus fakultas digital marketing di Indonesia, belum ada. Tapi banyak di Indonesia digital marketer yang berkeliaran. Mereka semua belajar dari mana? Mereka semua nggak belajar dari sekolahan. Mereka semua belajar dari apa yang bisa mereka pelajari, terutama internet itu sendiri. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau nggak bisa, yang penting kita mau belajar. Dan kelemahan keduanya adalah sulit untuk menjangkau area-area yang memang belum tercakup dengan internet. Misalnya kita ngomongin area pedalaman ya, pedalaman sekali yang internetnya pun sulit, itu mungkin kita akan susah untuk jualan ke mereka. Nah, makanya itu salah satu faktor penting saat kita dari awal mapping target audience kita tuh siapa dan di mana mereka berada. Mungkin kalau kita mau penetrasi ke daerah-daerah yang terpencil itu, ya sebaiknya mungkin kita jalannya lewat offline. Tapi kalau kita ada market yang lebih gede di sisi online di kota besarnya, ya itu yang kita incar melalui digital marketingnya. Dan kedua, langkah-langkah dalam membuat konten marketing pemasaran contohnya seperti apa? Nah, kebetulan itu pembahasan saya selama 1 jam ke belakang, Mas Satria. Jadi balik lagi, kenali siapa target audience-nya, pilih niche Anda, dan kemudian mulai buat yang namanya quality content berdasarkan si target audience dan niche yang sudah kita bikin. Insya Allah asal apa? Konsisten. Konsisten itu nggak bisa di-achieve hanya dalam waktu 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun. Konsisten butuh waktu. Waktu jauh lebih lama dari yang mungkin kita bayangkan. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya yang paling penting dari semua itu cuma satu, konsisten. Karena percuma. Kalau nggak konsisten nggak akan ada hasilnya sama sekali. Semoga terjawab. Silakan Mbak Marta. Baik, terima kasih buat Kak Satya untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Mas Ivan buat jawabannya. Mungkin nyambung ke tadi ya, untuk di daerah terpencil. Jadi ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Bayu Aryawan. Izin membacakan. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, bagaimana upaya khusus untuk membentuk target konten yang transparan dan informasi, maksudnya ini interaktif kali ya, informasi interaktif jika audiens berasal dari daerah 3T. Boleh dijawab buat Mas Ivan? 3T itu maksudnya terpencil ya, Mbak Marta? Iya, Oke. Terpencil, tertinggal. Saya lupa satu T-nya lagi. Oh iya. Oke. Thank you pertanyaannya Mas Bayu. Gini, digital marketing memang sulit untuk menjangkau area-area yang memang terbelakang ya. Maksudnya tidak dijangkau oleh internet. Tapi balik lagi, kita kadang terlalu jump into conclusion terlalu cepat. Maksudnya kita kadang terlalu, sebagai orang nih kadang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Contoh kecil ini dari pengalaman saya pribadi. Saya sempat dikontrak oleh salah satu brand sepeda motor yang cukup besar untuk penetrasi market mereka di daerah Serang, Banten. Nah, saat saya mau ke situ, saya udah pikir saya harus analisa dulu nih di daerah sini platform apa sih yang mereka pakai. Kita nggak bisa langsung tembak, oh pakai Instagram pasti keren gitu, pasti nyala gitu kan. Nggak bisa. Saya coba analisa. Saya pakai
semua sosial media yang digunakan. Untuk apa? Untuk melihat mana sih yang akhirnya membangun komunitas atau membangun audiens yang paling banyak. Nah, kalau para pemula, misalnya orang-orang awam, pasti langsung berpikir, ah udah, pokoknya gempur aja pakai Instagram sama TikTok kelar gitu, game over. Enggak gitu. Saya analisa, ternyata ujung-ujungnya audiensnya itu lebih mudah terbentuk dengan menggunakan yang namanya Facebook saat itu. Otomatis apa? Fokus digital marketing saya, fokus sosial media saya larinya ke Facebook 90%. Sisanya lari ke platform yang lain. Nah, begitu juga kemudian baru terjadi sekitar sebulan yang lalu, saya juga sempat diminta untuk di daerah Jawa Barat. Kebetulan nih area nggak terpencil ya, kebetulan karena posisinya di Bandung yang minta dipenetrasi marketnya. Tapi balik lagi, kita menilai terlalu cepat. Saya juga termasuk saat itu menilai terlalu cepat. Saya masuk, wah Bandung tinggal hajar pakai Instagram dijamin aman gitu. Namanya di Bandung kan banyak selebgramnya dan itu kota besar, pasti banyak yang pakai Instagram. Ternyata kampanye saya berjalan 2 minggu, hasilnya luar biasa miris. Setelah itu baru saya mulai sadar, aduh saya salah nih. Saya main ambil asumsi Instagram pasti bagus. Padahal ini kota yang saya nggak tahu karakternya seperti apa. Saya akhirnya ke sana, spend waktu kurang lebih 3 hari. Saya ketemu random people, saya interogasi, Bapak pakai platformnya apa Pak? Sosial medianya. Bapak sukanya di mana kontennya? Bapak sukanya lihat kontennya di mana? Itu random people loh saya tanyain. Saya ke sana ke Bandung. Dan apa yang terjadi? Kesimpulannya mereka lebih suka TikTok ketimbang Instagram. Akhirnya apa yang terjadi? Saya pindah marketing saya full ke TikTok semua. Dan berhasil. Nah, kalau kita ngomongin daerah terpencil, kurang lebih kita juga harus analisa dulu. Mungkin memang ternyata mereka tidak menggunakan Instagram, tapi bisa jadi mereka menggunakan TikTok, tidak bisa jadi. Atau bahkan mungkin WhatsApp mereka jalan loh, gitu. Jadi kalau misal WhatsApp mereka jalan, WhatsApp kan tidak membutuhkan banyak banget data ya. Jadi mungkin bisa jadi WhatsApp-nya jalan. Nah, kalau gitu kita bisa bangun komunikasi kita via WhatsApp dan bisa ngebangun komunitas kita di WhatsApp. Atau bahkan ternyata WhatsApp nggak bisa, ya udah telepon mereka punya, SMS bisa dipakai nggak? Karena ingat digital marketing itu bukan hanya sosial media, SMS pun itu digital marketing loh, karena melibatkan digital platform yang digunakan. Jadi kita bisa pakai via SMS juga. Jadi kita harus balik lagi menganalisa apa yang mereka gunakan di daerah tersebut atau di kota tersebut. Baru kita ambil kesimpulan strategi marketingnya seperti apa berdasarkan platform yang mereka pakai. Semoga terjawab. Terima kasih Mas Ivan Anwar. Jadi sekali lagi kuncinya adalah menganalisis terlebih dahulu ya platform apa sih yang emang digunakan oleh target audiensnya supaya konten yang kita siapkan tuh memang tersampaikan dengan baik. Mungkin seperti itu kali ya Mas. Betul. Oke, mungkin untuk para peserta di sini berikut adalah pertanyaan terakhir yang bisa kami jawab karena keterbatasan waktu ya. Kalau misalnya di sini Mas Ivan bisa sama kita 3 jam sih langsung kita bahas semuanya ya Mas ya. Amin. Mungkin boleh nih Mas. Saya aja sih semangat, yang lainnya ketiduran nanti takutnya. Oke deh, mungkin kita mau kasih apresiasi dulu untuk Mas Irfan Anwar atas materinya yang tentunya sangat bermanfaat ya buat para peserta di sini dan terima kasih juga untuk kehadirannya di sini. Selanjutnya akan ada penyerahan e-sertifikat untuk Mas Irfan Anwar kepada operator. Boleh di-sharing screen-nya? Oke, mungkin aku bacain sedikit ya. Jadi sertifikat ini dengan bangga nih diberikan kepada Mas Ivan Anwar atas partisipasinya sebagai narasumber dari Mastor dalam webinar dengan judul Jago Bikin Konten ala Millennial Agripreneur. Terima kasih Mas Ivan Anwar untuk kehadirannya. Mungkin boleh kita foto bareng dulu kali ya Mas? Terima kasih. Boleh, silakan. Oke, boleh nih di stop share dulu, terus kita foto bareng. Mungkin untuk peserta-peserta di sini yang pada mau on cam, ya nih masih ditungguin sambil kita stop share dulu. Oke, mungkin aku tunggu sekitar beberapa detik kali ya. Atau enggak operator, apa udah siap buat foto bareng?
Yang moto siapa nih? Apakah Salma, apakah Rian? Jadi siapa nih yang foto? Salma kali ya, boleh minta tolong buat foto, buat dihitung. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih buat Kak Salma. Terima kasih Mbak Marta. Sekali lagi nih buat Mas Ivan, terima kasih Mas buat materi yang sangat bermanfaat di hari ini. Semoga di lain waktu atau mungkin kita bisa ketemu secara langsung di waktu ke depannya. Amin. Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin untuk selanjutnya setelah tadi kita dapat materi dari Mas Ivan Anwar. Nah, sekarang bakal ada pemaparan materi singkat dari tim Master .id. Mungkin untuk kalian apakah sudah siap untuk sharing? Oke, siap Kak Marta. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Kak Marta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua peserta webinar Master kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang besar kepada semua peserta yang hadir yang telah menyempatkan waktunya di kegiatan webinar pada sore hari ini. Dari siang ke sore hari ini. Juga tak lupa yang terhormat Ibu Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Ibu Dr. Rida Widiasati SPMP yang telah nantiasa hadir dan juga berikan sambutan, juga membuka kegiatan webinar pada hari ini. Juga ucapan terima kasih kepada Mas Ivan Anwar yang sudah berkenan hadir sebagai narasumber kita di webinar Master kali ini. Materinya sangat menarik ya Mas Ivan. Sebelumnya saya juga pernah menjadi peserta kegiatan materi dari Mas Ivan ya, sehingga saya pun tertarik untuk jadikan Mas Ivan sebagai narasumber di webinar Master kali ini. Ya, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana atas rahmat dan dayanya kita bisa berkumpul pada kegiatan webinar kali ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada kehadirat Nabi Muhammad SAW. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit memaparkan atau menjelaskan apa sih Master itu gitu. Mungkin yang untuk peserta webinar yang sudah mengikuti series dari webinar sebelumnya sudah mengetahui ya apa itu Master, dan mungkin yang baru-baru izinkan saya untuk men-sharing ulang apa sih Master itu gitu. Saya izin share screen ya, rekan-rekan. Nah, terlihat ya. Sebelumnya mungkin izin memperkenalkan diri juga ya. Nama saya Rian Insani. Saya adalah alumni dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dan juga jadi salah satu dari founder Master.co.id ini. Master ini sudah berdiri sejak awal 2021 tahun lalu ya. Dan kita melakukan perkembangan terkait website dan juga aplikasi untuk marketplace produk pertanian. Nah, apa sih yang mendasari berdirinya Master ini? Ini saya ngambil data, mengutip data dari Tempo, bahwa
transaksi atau nilai proyeksi kegiatan di e-commerce itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Dari awal tahun 2017 mungkin waktu masih awal-awal ya kita mengenal marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu mungkin di tahun 2017 masih sedikit ya transaksinya. Lambat laun dari tahun ke tahun ternyata marketplace itu bisa menjadi suatu tren ya. Belanja melalui website itu atau belanja melalui online shop itu menjadi suatu tren baru. Terutama ketika pandemi kemarin, ketika sektor ekonomi di mana transaksi jual beli itu menurun di yang offline store ya atau yang konvensional di pasar atau di mall. Tapi di pasar e-commerce ini transaksinya tidak menurun, bahkan meningkat ya. Karena dibatasi dengan pandemi COVID, kita tidak bisa kemana-mana, maka solusi agar ekonomi ini tetap berjalan adalah menggunakan e-commerce atau marketplace sebagai media transaksi jual beli. Nah, maka dari itu Master berdiri gitu. Master itu adalah marketplace yang berfokus pada bisnis pertanian dari hulu dan ke hilir. Jadi apa sih yang membedakan kami dengan marketplace yang lain? Tentunya bidang yang kita tekuni. Mungkin tadi Mas Ipan di materinya menyampaikan kita harus berfokus pada satu niche yang sesuai dengan target market kita. Begitu pula Master gitu. Di Master kita berfokus pada memasarkan produk-produk khusus di bidang pertanian, mulai dari hulu seperti sarana atau pupuk, bibit, kemudian di opomnya ada sayuran, ada tanaman hias, ada buah, kemudian di hilirnya ada pengolahan produknya seperti keripik atau herbal, olahan herbal dan lain sebagainya. Nah, tujuan Master berdiri adalah untuk menjadi wadah bagi produsen dan konsumen di bidang pertanian, sehingga konsumen dan produsen bertemu dalam satu ekosistem bisnis pertanian. Nah, jadi seumpamanya bagi para produsen yang berfokus menggeluti di bidang pertanian, yang ingin menjual produknya, tentunya harus dipertemukan juga dengan orang-orang yang ingin membeli produk pertanian. Nah, maka dari itu di Master inilah kita bersatu gitu. Ada penjual, ada pembeli yang sama-sama tertarik di bidang pertanian. Apa sih benefit bergabung dengan Master? Nah, ini adalah salah satu beberapa benefit bergabung dengan kami. Di antaranya adalah free registration atau pendaftarannya gratis ya bagi konsumen ataupun seller yang ingin mendaftar di Master, itu pendaftarannya gratis ya. Kita tidak menarik biaya sebesar pun untuk pendaftaran. Kemudian selanjutnya adalah satu ekosistem pasar produk pertanian yang seperti saya sudah jelaskan tadi, di mana pelaku usaha di bidang pertanian dan juga konsumen di bidang pertanian itu berkumpul atau bertemu dalam satu wadah yang sama. Sehingga diharapkan produk yang dijual pun semakin meningkat penjualannya. Juga konsumen dapat mendapatkan produk yang sesuai harapan konsumen. Selanjutnya bisa diakses melalui laptop atau HP. Jadi Master ini bisa diakses melalui laptop atau komputer ya, melalui alamat web yaitu www.master.co.id, dan ini juga bisa diakses melalui HP ya, www.master.co.id, dan juga kita punya aplikasi Android. Untuk sementara ini kita sedang punya Android, bisa di Play Store, namanya Master, dan bisa diunduh oleh siapapun. Kemudian
benefit selanjutnya adalah skema bisnisnya bisnis to customer atau B2C, di mana Mastor ini berperan sebagai perantara ya, perantara dagang atau sebagai pasarnya, di mana seller bertemu dengan konsumen secara langsung. Kita hanya memfasilitasi bagaimana si produsen ini menayangkan produk mereka, menata produk di etalase mereka, dan customer bisa langsung melihat-lihat produk yang dijual oleh produsen ini di website Mastor ini. Mungkin untuk saat ini seller kita kemarin kita berfokus kepada kelompok PWMP di bawah binaan Pusdikdan ya. Kita menjaring mereka karena produk-produk mereka juga bagus dari PWMP ini. Ada yang berupa olahan, ada yang berupa produk segar, ada yang berupa pupuk. Nah, selain PWMP ini, kita juga mulai mencari produsen khususnya atau seller yang berfokus di bidang pertanian tentunya, dari petani di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah tampilan dari website kami ya, di www.mastor.co.id. Ini secara kurang lebih tampilannya seperti ini, sama seperti marketplace pada umumnya ya, ada halaman utama, ada kategori, dan yang tadi yang sudah saya sampaikan, apa yang membedakan kita dengan yang lain adalah kita berfokus pada bidang pertanian saja. Dimana kalau mungkin di website lain itu kan macam-macam ada ya, ada yang jual baju, dari baju, makanan, elektronik, kebutuhan sehari-hari itu ada, dan kita atau niche-nya kita itu adalah produk pertanian, khusus produk pertanian, sehingga ya kami harapkan produk yang bisa dijual di sini adalah produk-produk yang benar-benar berkualitas dan dihasilkan dari produsen yang hebat, khususnya yang ahli di bidang pertanian. Nah, ini kurang lebih untuk tampilannya ya seperti ini ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Jika ada yang ingin bergabung atau ingin bertanya-tanya terkait Mastor, silakan bisa menghubungi atau mengunjungi sosial media kami. Di Instagram kita ada mastor.co.id, di Facebook juga ada ya mastor.co.id, di YouTube juga, dan di TikTok kita ada ya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, wah menarik banget ya nih Master.co.id sebagai marketplace buat produk-produk pertanian Indonesia. Nah, buat para peserta dan hadirin di sini yang tertarik, apalagi abis tadi dengar materi dari Mas Ivan Anwar, langsung aja yuk kunjungin Master di website yang tertera, yaitu www.master.co.id. Gak cuma website, pantangin juga nih sosial medianya Master, ada di Instagram, bahkan ada di YouTube juga. Boleh banget nih dicek-cek kira-kira, atau boleh di follow juga nih Instagram kita di @master.co.id. Nah, para hadirin yang saya hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara dari webinar Master kali ini dengan judul Jago Konten ala Milenial Agropreneur. Nah, kami atas nama panitia, mungkin aku mewakili panitia, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada hari ini. Akhir kata, saya Mata Puskala Silvi sebagai moderator pamit undur diri, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk para peserta yang telah hadir pada webinar kali ini. Kita webinar dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini, dan sampai jumpa di sesi webinar kita yang selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih untuk semuanya, Mbak Marta, kemudian Mas yang luar biasa tadi, jago bikin konten. Inspirasi sekali, nggih. Rahayu.